Impunitas ini yang berkali-kali kita hadapi. Orang korupsi begitu banyak, diputus hanya 1 tahun dengan denda hanya sekian gitu loh. Beda dengan orang yang nyuri ayam, orang yang nyuri salak, dan seterusnya. Kenapa maling ayam bisa dihukum berat, tapi koruptor yang merugikan negara miliaran malah sering dapat hukuman lebih ringan? Pertanyaan ini akhirnya diangkat langsung di DPR. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mercy Christy Barens, menyoroti ketimpangan penegakan hukum saat pembahasan RUU perampasan aset. Dalam rapat Komisi 3 DPR, Mercy mengatakan masih ada dugaan praktik impunitas, di mana seseorang yang keberadaannya diketahui justru sulit diproses hukum. Menurutnya, celah seperti ini harus ditutup dalam RUU perampasan aset. Mercy juga membandingkan hukuman koruptor dengan pelaku pencurian kecil. Menurutnya, tak sedikit koruptor yang merugikan negara mendapat hukuman relatif ringan, sementara maling ayam atau pencuri salak justru bisa menerima hukuman lebih berat. Karena itu, ia meminta RUU perampasan aset benar-benar mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan menghadirkan rasa keadilan. Kalau menurut kalian, apakah hukum di Indonesia masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kemudian lanjut ke halaman 10, ini menjadi menarik ya. Di halaman 10, pada pasal 7 awal, terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian saya punya pertanyaan, Pak. Hanya tertinggal pasal A. Bisakah secara hukum di dalam poin 1, pasal 7 ayat 1 ini, tersangka itu bisa saja tidak meninggal dunia, bisa saja tidak melarikan diri, bisa saja tidak sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, orangnya ada. Tetapi oleh sistem mengalami impunitas yang dalam jangka panjang. Impunitas dalam pengertian kebal hukum, Pak. Terhadap proses kebal hukum ini masuk di bagian mananya. Dan di dalam proses penegakan hukum, impunitas ini yang berkali-kali kita hadapi. Orang korupsi begitu banyak, diputus hanya 1 tahun dengan denda hanya sekian gitu loh. Beda dengan orang yang nyuri ayam, orang yang nyuri salak, dan seterusnya. Jadi ini mohon satu pandangan hukum dari Pak Junifer, sehingga ada kejelasan satu bagian yang berkaitan dengan proses impunitas. Orangnya ada tapi tidak bisa disentuh hukum. Iya, faktanya ada, semuanya ada. Iya. Yang berikut, ini juga mendapat pandangan dari kedua Bapak ya. Saya minta pandangan dari kedua Bapak. Bahwa di dalam RUU perampasan aset ada penjelasan setelah mendapat izin dari pengadilan. Usulan reformulasi punyanya Pak Medril juga hal yang sama terhadap putusan pengadilan ini. Baik dengan putusan pengadilan maupun tanpa putusan pengadilan. Pertanyaan saya, kalau sudah dengan putusan pengadilan, apakah masih bisa disebut perampasan aset? Maka kita harus pertegas terhadap proses in rem ini. Artinya negara melawan aset ini. Bahwa kalau negara melawan aset, kan artinya terlepas pisah dari subjek pemilik belong to yang mungkin sementara dalam proses pidana itu, Pak Junifer atau Pak Medril, sehingga kami butuh kejelasan. Kalau mau melakukan pemulihan di depan misalnya tanpa menunggu putusan pengadilan, maka pertanyaannya apakah masih layak kita memasukkan sebelum atau sesudah putusan pengadilan? Mestinya diikutkan saja dengan mekanisme proses perampasan aset dilakukan karena ada sejumlah persyaratan-persyaratan yang memenuhi. Ini debatable dari waktu ke waktu, mungkin butuh penjelasan dari kedua Bapak berkaitan dengan masih dibutuhkan putusan pengadilan atau tidak perlu sama sekali.